Salam Ustadz, sehat-sehat selalu. Oke. Amin, amin, Apakah insyaallah. perbedaan mendasar nih kaum sufi dalam mengingat Allah kaum sufi dan kita sebagai orang awam, bukankah kadang kaum sufi tersebut dalam tingkah lakunya, kadang orang awam menilainya seorang majzub. Jadi Majzub ya, majzub. Ustadz, gimana membedakannya? Ya. Begini, pada tingkat awal tentu saja tidak ada perbedaan. Semua kita disuruh mengingat Allah. Tapi mengingat Allah ini umumnya pada tingkat awam itu hanyalah dengan menyebut namanya, meyakini atau mengetahui bahwa dirinya ada. Kita hanya umumnya berada pada tingkat itu. Jadi ketika kita mengingat Allah, kita berzikir, menyebut namanya, dan memiliki kesadaran bahwa dia ada, dia menyaksikan kita, dia meliputi diri kita. Pada hadis tentang al-ihsan itu, mahwal ihsan, ketika ditanyakan apa itu ihsan, katakan bahwa anta budu rabbaka ka'annaka tarahu fa illam tarahu yaraka, bahwa engkau beribadah pada Tuhanmu seakan engkau menyaksikannya. Bahwa ketika engkau tidak dapat memahami bahwa engkau menyaksikannya, maka ketahuilah bahwa dia menyaksikan. Bahwa kita memiliki kesadaran bahwa dia menyaksikan kita, dia mengetahui tentang kita, bahwa dia ada, dan kita menyebut-nyebut namanya, itu bagian dari tingkat kesadaran kita ya. Tapi ketika seseorang sudah sampai pada perjalanan rohani, telah melakukan proses perjalanan rohaninya, dia tidak hanya pada konteks itu ya, bahwa bukan hanya Allah itu ada di sana menyaksikan dirinya, tapi dia mengingat Allah dalam kesadaran pada dirinya itu sendiri. Bukankah dalam hadis dikatakan bahwa la yasa'ani sama'i walal ard walakin yasa'ani qalbul mu'min. Tidaklah meliputiku langitku maupun bumi pun, tapi yang meliputiku adalah hati orang yang beriman ya. Jadi kesadaran bahwa Allah itu ada bersama dalam dirinya ini, bahwa ainama kuntum fahuwa ma'akum, dimanapun kamu berada dia bersama dengan dirimu. Dalam kebersamaan ini yang membedakan ya, seorang salik dia sudah merasakan kebersamaan itu. Jadi ketika dia mengingat Allah, bukan lagi seakan memanggil zat yang jauh darinya, tapi ada dalam kebersamaan dengannya. Ini perbedaan mendasar ya, sehingga memunculkan rasa cintanya, rasa ini, menyebut nama itu dengan keindahan, kemesraan ya, sebagaimana Anda menyebut kekasih yang ada di hadapan Anda. Anda tidak akan mungkin berteriak dengan teriakan ya, gitu. Tetapi Anda menyapanya dengan kelembutan, dengan suara yang halus, karena dia ada bersama dengan Anda, gitu. Jadi seseorang yang dalam doa, ketika dia mengungkapkan doanya dan memiliki kesadaran bahwa hakikat ilahi itu sangat dekat dengan dirinya, dia akan mengungkapkan dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang indah. Bukan lagi kata-kata teriakan ya, bukan lagi kemudian doa itu bukan demonstrasi ya. Demonstrasi orang berteriak, karena itu sesuatu yang jauh dan tidak mendengar apa yang dia katakan, sehingga dia harus teriak-teriak. Tapi di hadapan yang maha mendengar, dan dia ada bersama dengan Anda, bahkan lebih dekat dari Anda ya, apa masih perlu kemudian Anda harus kemudian mengungkapkan panggilan dengannya itu dengan suara yang keras ya, dengan berteriak. Tapi ini dari kesadaran yang betul-betul dalam kemesraan itu yang membedakan ya. Mungkin kita masih berteriak atau masih memanggil dirinya karena kita merasa jauh ya. Itu yang membedakan. Bagaimana dengan seorang waliul jazab ini ya, di mana kemudian
dia bukan lagi kesadaran dia yang muncul, tapi kesadaran ilahi padanya, sehingga menimbulkan seakan-akan kemudian tindakan-tindakan yang muncul padanya itu menjadi tindakan yang aneh ya, tindakan yang di luar daripada umumnya tindakan-tindakan yang normal. Kita menyebut ada dua hal ya. Pertama, tentu saja ada orang-orang yang kadang-kadang memang berlaku seakan-akan seperti itu ya. Tapi bahwa tidak bisa dipungkiri ada kalanya bahwa orang yang muncul seperti itu ya, dia dalam keadaan yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah mengambil kesadarannya atau kesadarannya ini ya. Nah, ada kelompok-kelompok yang kadang memang sengaja melakukan itu ya. Itulah yang kemudian disebut dengan kelompok malamatiyah. Kelompok malamatiyah itu adalah kelompok-kelompok yang kadang-kadang membuat dirinya itu seakan-akan terhina ya. Di hadapan kemudian orang yang lain ya, di hadapan makhluk yang lain, seakan-akan dirinya itu karena ingin menyembunyikan kadang-kadang kemuliaan atau keutamaan-keutamaan yang ada pada dirinya, dia kemudian memunculkan hal-hal yang membuat orang kemudian menghardik dirinya ya, menganggap dirinya itu rendah dan sebagainya. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan hal ini juga menyebutkan ya pada surah Al-Maidah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala wala yakhafuna laumata laim ya, dan mereka itu tidak takut kepada cercaan orang yang suka mencerca. Jadi mereka membiarkan cercaan itu pada dirinya, justru kemudian membuat dirinya ini seakan-akan di hadapan manusia ini terhina. Untuk kelompok yang disebut dengan malamatiyah ya. Pada konteks kemudian saya tidak ingin bicara tentang malamatiyah terlalu ini ya, tapi bahwa ada yang disebut dengan waliul jazab ini, majzub ya sebenarnya, tertutupi kemudian akalnya itu, sehingga seakan-akan seperti orang gila dalam tindakannya ya. Bahwa mereka tidak gila ya, justru kesadaran paling tinggi pada diri mereka. Nah, ada beberapa hal penting di sini, bahwa satu, tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga para kekasihnya, wali-walinya ini ya. Kalaupun kemudian keluar tindakan-tindakan tertentu, maka tindakan-tindakan itu tentu dilakukan atau muncul secara khusus ya. Yang kedua, bahwa dia tidak akan bertentangan dengan syariat. Karena bagaimana mungkin Tuhan bertentangan dengan ketentuan dirinya sendiri yang dia telah tetapkan bagi hambanya. Sehingga dalam konteks ini Mutahari mengkritik kadang-kadang sebagian orang yang mengklaim dirinya sebagai majzub ya, dengan menampilkan hal-hal yang aneh, bertelanjang jalan ya, kemudian memunculkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kadang-kadang mohon maaf tidak sesuai dengan norma-norma akhlak misalnya ya. Ini dikritik tentu oleh Mutahari. Orang yang seperti ini tidak mungkin Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hambanya itu menjadi hina di hadapan kemudian hambanya yang lain. Dia akan, bukankah di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya, kalau saya tidak salah itu pada surah Al-Fatir ayat ke 10 ya, kalau saya tidak salah, bahwa yas'adu kalimatun thayyib wa amalun soleh yarfa'uhu, dan kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kemuliaan itu adalah milik Allah ya. Dan barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka hendaklah dia mendekatkan diri kepada Allah. Pada surah Al-Fatir ya, kita bisa saksikan. Ntar saya cek pada surah Al-Fatir pada ayat, kalau saya tidak salah pada ayat ke
10 ya Allah berfirman, "Man kana yuridul izzata falillah izzatu jami'an. Ilaihi yas'adu kalimul thayyib wal amalus soleh yarfa'uhu." Ya. Dan barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan itu ada pada Allah keseluruhannya. Padanya lah naik kalimat yang indah dan amal soleh lah yang mengangkatnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa dalam kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menampilkan kemuliaan pada diri hambanya ini. Dan para kekasih Allah sejati itu terpancar pada dirinya kemuliaan Allah itu, karena dirinya merupakan cerminan atau tajalli dari hakikat ilahi itu sendiri. Ada yang kedua dari selentar itu, konsep pembagian waktu salat fardu, baik yang 3 dalam Quran maupun yang di masyarakat ada 5, apakah itu menunjukkan waktu untuk Tuhan sebagai hak yang harus ditunaikan dari hambanya? Jadi ada waktu terpisah mungkin dengan yang lainnya. Sebagaimana di dalam surah Al-Isra ya, "Qim sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Innal Qur'an al-fajri kana mashhuda." Allah membagi dalam konteks ini ada waktu yang Allah sebut sebagai tergelincirnya matahari itu ya, luki syamsi ghasaq, kemudian malam, dan kemudian waktu fajar tiba itu. Allah bagi dalam 3 waktu itu. Nah, tapi kita ala kulli hal dalam konteks waktu ini bahwa ada waktu yang Allah tetapkan ya. Segala sesuatu itu merupakan waktu-waktu. Tapi tentu dalam konteks ini dalam konteks am ya, dalam konteks umum, Allah pada tingkat yang paling umum, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kekhususan waktu untuk bersama dengan dirinya. Allah khususkan misalnya pada siang hari ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dengan jumlah rakaat yang berbeda pada masing-masing itu. Ibn Arabi menggambarkan bahwa tajalli ilahi itu selalu dalam keadaan yang berbeda pada setiap keadaan itu. Jadi untuk kemudian doa yang kita sampaikan atau ibadah yang kita lakukan akan dapat kemudian tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika berkesesuaian dengan keadaan tajalli tersebut. Jadi setiap tajalli itu dia menuntut keadaan yang khusus tersendiri ya. Secara khusus, karena itulah bahwa kenapa kemudian zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya kembali 4 rakaat, tapi subuh 2 rakaat ya. Karena masing-masing itulah pola tajalli yang sesuai dengan keadaan itu pada saat itu ya. Nah, ini saat-saat yang tentu dalam kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bahwa setiap keadaan itu tentu ada waktu kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pola yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa kemudian misalnya kita menghabiskan 24 jam kita dalam sholat. Itu tentu tidak sesuai dengan tajalli ilahi itu sendiri ya. Ada saatnya kita berdoa, ada saatnya memang kita harus bekerja, ada saatnya kita beristirahat, ada saatnya kita kemudian membaca ayat-ayat Allah, ada saatnya kita mungkin juga harus kemudian menginfakkan harta kita, ada saatnya kita menyepikan diri kita bersendiri dalam uzlah, ada saatnya kita harus bersama dengan manusia yang lain dalam liputan kesibukan yang ada. Ada saatnya kita tentu harus memberikan waktu kita untuk secara khusus kemudian melepaskan beragam kesibukan yang ada ya, dan sebagainya. Ini sesuai dengan kemudian tajalli yang muncul dari sisi ilahi itu, sehingga tidak pola tajalli itu, kata Ibn Arabi, tidak berada dalam satu keadaan. Dia kulla yaumin huwa fi sya'an ya, setiap saat dia mengalami kemudian ini yang kemudian mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, dan setiap keadaan itu menuntut pola yang berbeda juga ya. Tidak bisa Anda melaksanakan satu pola semata. Baik, Ustaz. Ini yang terakhir dari Pak Ahmad Najib.
bagaimana di saat Allah rindu terhadap hambanya untuk segera beribadah, tapi kadang hamba lalai dalam menjalankannya. Misal saat kita terbangun malam hari, tapi kita tidak bertindak untuk ibadah mungkin maksudnya. Ya, Allah akan melepaskan itu dari kita. Oh. Karena ketika Anda mengecewakan panggilan kekasih Anda, maka jangan harap dia akan memanggil Anda untuk kedua kalinya. Bisa jadi bahwa panggilan kedua tentu datang darinya ya, tapi ini menggambarkan bahwa panggilan itu adalah sesuatu yang khusus yang harus kita sambut ya. Kalau apa yang akan terjadi ketika Anda dipanggil oleh kekasih Anda, tapi Anda tidak mempedulikan panggilan. Ini mengecewakan jelas ya, bahwa karena itulah bahwa sambutlah panggilan itu walaupun dalam keadaan yang singkat sejenak ya. Jika Anda terjaga dan Anda merasakan kerasa itu, bangunlah sejenak untuk sekedar kemudian melaksanakan sholat ya, atau membaca ayat-ayatnya. Sejenak Anda bertafakur dalam kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu adalah bagian dari sambutan itu. Sehingga dengan itu kemudian terhubungan rohani kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersambung ya. Ada pesan-pesan yang mungkin Allah ingin sampaikan kepada kita melalui keadaan yang seperti itu ya, walaupun kita tidak menyadarinya. Bisa jadi bahwa Allah tengah meneguhkan batin kita di hadapan kemudian ombak kehidupan yang mengguncang kita ya. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita, menenteramkan kita, memberikan harapan pada kita, dan membukakan kemudian pengetahuan pada kita gitu kan. Bukankah tanda di antara tanda dalam hadis disebutkan bahwa kalau Allah mencintai seorang hamba itu falyatafaqahu fiddin, bahwa Allah akan kemudian buat mereka itu memahami agamanya, memahami keinginannya, memahami dirinya.